damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kekasih Kristus, minggu ke-11 setelah Trinitatis pada hari ini, yaitu firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Mari kita membacanya dengan responsoria. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapa dari antara kedua orang itu yang melakukan kepercayaan? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku menunjukkan dan perempuan-perempuan saudara akan mendengarkan suara kerajaan Allah." Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kekasih Kristus berbicara tentang perumpamaan dari seluruh evangelium, dari mulai Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Kita dapat melihat berbagai ragam perumpamaan yang dihantarkan dalam kitab ini. Artinya mari kita lihat bahwa Yesus adalah hidup merakyat. Hidup merakyat. Dan teologi Yesus adalah teologi rakyat. Karena dia melihat kenyataan yang datang dari masyarakat. Dan dia mengambil itu menjadi bagian pengajaran, penuntunan, bimbingan untuk melakukan pembaharuan. Itu yang dapat kita lihat dari kitab yang berkaitan dengan perumpamaan. Kalau dalam nats ini yang telah kita baca, hanya Matius yang mengambil. Karena biasanya ada sinoptik, ada secara bersama, ada 2 penulis, ada 3 penulis, dan bahkan Yohanes juga bersama dapat menulisnya secara bersama-sama, meski dengan versi penulisan yang berbeda. Namun pada saat ini kita lihat hanya Matius saja yang menuliskan surat ini. Kekasih Kristus, jika kita berbicara dengan perumpamaan, maka kita adalah rajanya. Orang Batak secara umum adalah yang ahli dan yang mampu dan dapat minimal mendengar atau dapat bahkan mungkin mengatakannya. Jadi kalau katakanlah seorang yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, biasanya dia harus simpan-simpan minimal 1, karena di dalam adat contohnya nanti disuruh dia, biasanya kalau menyampaikan ulos tanpa upama kayaknya kurang lengkap, ya. Kalau tidak lengkap, contohnya kalau kita dari pihak hula-hula, maka kita akan menyatakan atau sambil menyampaikan ulos ini,
Lalu bisa kita mengatakan pinati kok kujur mah tutongan itapian tu dia mau mangalaka saya tu si mau dapat persaulian begitu. Artinya ini juga menjadi pembelajaran bagi kaum muda. Pinati kon hujur artinya kita menancapkan tombak ke tengah daripada telaga air. Lalu yang pertama hanya sebagai sampiran, tapi yang kedua adalah mengenai makna. Kemana kalian berdua atau siapapun keluarga itu melangkah, lalu kesanalah kalian mendapatkan berkat. Lalu dijawab dengan ima tutup, ya terjadilah demikian. Itu hanya salah satu. Kalau kita kaya dengan upama, dengan upasa. Ya, umpama dan upasa. Perumpamaan dengan kiasan. Ya, kalau seorang yang tua pernah mengatakan kepada yang muda supaya dia berlaku benar, berlaku adil, berlaku jujur, ya, lalu dia mengatakan patudo hangoluan, tois do hamaguan. Pantun artinya tata krama, norma dalam melakukannya adalah kehidupan, tetapi tois artinya ya sesuatu yang katakanlah tinggi hati, angkuh, congkak adalah akan menjadi kehancuran. Atau mungkin di tengah keluarga kita juga ketika ada keluarga bermasalah, lalu seorang tua mengatakan, ya, purpar pardedorpi lantu de posna katanya. Purpar artinya seorang yang membangun rumah biasanya kalau melengketkan helai daripada daun apa itu pintu apa namanya itu papan itu, maka tidak pernah diam-diam itu terbunyi, tidak ada diredam, ya. Minimal harus ada bunyi par pur artinya purpar. Semuanya ribut, semuanya sibuk, tetapi artinya dia semakin lengket dengan ikatan daripada paku yang telah dipakukan itu. Demikian keluarga itu juga menjadi bagian, kendati ada persoalan, ada pergumulan, ada perselisihan, tetapi jika mengikat, mengeratkan, maka itu akan menjadi semakin kuat. Dan bahkan diingatkan dengan upasa seperti ini, tapulon aek do namar sabutuha. Artinya walaupun air itu tenang, kemudian diambil pedang atau kayu, kemudian tiba-tiba air itu menyibak ke kiri dan ke kanan, namun akhirnya kembali juga. Demikianlah upasa atau kiasan yang mengingatkan bahwa adapun pergumulan, adapun persoalan di tengah keluarga, nyatanya di dalam kesatuan, di dalam keterikatan, di dalam kebersamaan hati itu akan menjadi nyatu kembali. Lalu demikian dengan perumpamaan. Dalam upama dalam kita kehidupan juga diajarkan tentang makna dari tengah kehidupan. Tadi sudah kiasan. Nah sekarang ini saya mau tanya kepada kita ini, masih kuat enggak? Masih ingat enggak itu? Itu pernah dikatakan seperti ini dalam perumpamaan, ya. Sukum madainang natumubuhonau jolomate dudainang asatu wow. Sukum madainang natumubuhonau, tanyalah ibuku yang melahirkan aku, jolomate dudainang, ibuku harus mati, kemudian aku lahir. Ada jawaban? Nah, kita berfolklore dulu sekarang. Folklore. Jadi, ya mungkin dengan kehidupan di sini kita mulai mengenal, tapi kehidupan folklore atau cerita, budaya, kehidupan kita jangan lupa begitu. Sukum madainang natumubuhonau. Jolomate do dainang asatuwa. Ada jawaban? Masih ingat?
Wah, berarti kita ini udah Batak maju ini. sudah hilang semua perbendaharaan itu, ya. Jadi ini adalah sampiran suku Madainang. Dainang. Nah, jadi jawabannya adalah kelapa. Tanyalah kelapa yang berbuahkan aku. Ya, tanyalah pohon kelapa yang telah memberikan buah akan daku. Lalu aku akan mati dulu, artinya pohon atau buah kelapa yang telah tua itu jatuh dulu, mati dulu, lalu aku lahir. Itulah kelapa. Jadi apa namanya itu dalam apa? Biologi. Siklus, ya, siklus. Ternyata orang tua kita yang dahulu telah ahli dan mampu untuk berbuat atau melihat siklus kehidupan itu. Inilah kekayaan kita. Ya, sukum Madainang natumubunau, Dainang itu adalah kelapa. Kelapa itu melahirkan buah kelapa, lalu kelapa itu kemudian menjadi tua. Itulah inangnya kembali ketika dia mati, lalu kematian inangnya itu atau buah kelapa itu akan menghasilkan pohon yang baru. Filsafat, filosofi. Demikian kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang dua orang anak. Artinya kalau kita melihat di sini sebetulnya bukan masalah daripada dua orang anak ini. Tetapi yang mau ditekankan Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Karena kalau kita lihat, dan ini sudah kita khotbahkan pada minggu-minggu yang lalu, Yesus menyucikan bait Allah, kendati dari kitab Yohanes, tetapi ini tadi sinoptik. Mari kita lihat bahwa Yesus hendak menyampaikan apa itu kerajaan Allah di tengah kehidupan. Kerajaan Allah itu bukan sebatas utopia, angan-angan. Sebagaimana sebagian daripada masyarakat maju sekarang telah melihat bahwa kerajaan Allah itu hanya angan-angan. Ya. Ada filosofi mengatakan bahwa di manakah Allah katanya. Bahkan orang mengatakan Allah itu mati katanya. Kasih Kristus. Kerajaan Allah itu ada yang mengatakan di awan sana tidak tahu. Dan kemudian ada filsafat atau kemudian yang ahli mencoba mencari ke Mars, ke Venus, karena mungkin di sanalah Allah berada. Di sanalah Allah membentuk kerajaannya. Kasih Kristus. Di manakah sebetulnya kerajaan Allah itu? Where is the kingdom of God? Di manakah kerajaan Allah itu? Yesus tidak begitu banyak menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu begini, begini, begini. Tetapi lihatlah di dalam dirimu. Kerajaan Allah itu ada di dalam dirimu, di dalam hidupmu, di dalam sikapmu, di dalam perbuatan. Itu yang mau Yesus katakan, karena kalau kita lihat sebelumnya, ini adalah perbantahan. Kembali lagi, khotbah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, perbantahan. Lalu apakah tandanya bahwa kau itu adalah anak Allah? Lalu apakah tandanya bahwa kau dapat membangun bait suci ini dalam 3 hari? Ini terus perbantahan. Lalu Yesus memberikan jawaban yang langsung dari tengah kehidupan. Kerajaan Allah itu adalah ibarat atau perumpamaan tentang 2 orang anak. Kasih Kristus. 2 orang anak yang telah kita baca di sini adalah anak daripada seorang bapa. Bapa itu adalah Allah. Dan pokok anggur yang dikatakan di sini bekerjalah dalam kebun anggurku adalah kerajaan Allah. Artinya Allah menyuruh anaknya bekerja dalam kerajaan Allah. Siapa anak itu? Ialah kita sekarang. Sekarang dipertanyakan karakteristik yang manakah di antara kedua perumpamaan yang diajarkan Yesus pada saat ini.
Who are you in this two son? Siapakah engkau di antara yang dua anak ini? Kekasih Kristus, yang pertama mengatakan, yes sir. Iya pak. Oke pak. Itulah kira-kira sekarang. Beres pak. Jangan ragu. Jangan khawatir. I'm doing it. Saya lakukan itu. Tetapi, apa dikatakan di sini? Itu hanya keluar dari mulutnya saja. Itu hanya untuk menyenangkan bapaknya saja. ABS. Asal bapak senang. Ya. Lalu setelah perkataan itu, komunikasi itu berlalu dari bapaknya, atau katakanlah dia keluar dari pintu itu, apa yang terjadi? Godaan datang. Cobaan datang. Problema yang datang dari sekitar kehidupannya, bahkan dari dirinya sendiri, datang. Itu sama dengan ketika anak nabojok, artinya yang supel, yang sederhana, ketika disuruh bapaknya atau mamanya, nak beli dulu rokok, lalu apa lagi? Korek api, lalu apa lagi? Ya mungkin 3 bagian, kemudian rokok, korek api, atau mungkin satu lagi kopi atau permen begitu. Lalu ketika dia keluar, dia senantiasa mengatakan rokok, korek api, permen, rokok, korek api, permen, rokok, korek api, permen. Lalu ketika di tengah jalan seorang datang bertanya sama dia, Anoi, mau ke mana? Oh, mau ke apa? Mau ke kedai, ke warung. Ngapain? Beli rokok, korek api, permen, rokok, korek api, permen. Kemudian lalaplah mereka, mungkin karena permainan, ya. Lalu yang diingatnya apa pada saat itu? Ya, sungai, kayu dan apa? Berenang. Sungai, kayu dan berenang. Sungai, kayu dan berenang. Lalu dia jalan terus, dan pada persimpangan kiri tiba-tiba seorang lagi bertanya, mau ke mana? Oh, mau ke sungai, mau berenang, lalu mau loncat dari kayu. Dan kemudian datanglah perbincangan lagi. Apa yang terjadi? Ya, bisa saja ya, belajar, mengetik, dan menghafal. Belajar, mengetik, dan menghafal. Lalu ketika dia sampai di kedai itu, lalu dia beli, pak, belajar, mengetik, dan menghafal. Lalu yang punya kedai pun jadi bingung. Apa? Mau beli apa? Belajar, mengetik, dan menghafal. Kembali lagi, tanya kepada orang tuamu, apa yang mau kau perlukan? Sederhana sekali. Situasi itu di tengah kehidupan. Sering sekali kita sebagaimana anak itu, yang telah diberikan bekal oleh orang tua kita, atau terlebih dengan firman yang telah kita terima dalam kehidupan, tetapi ketika di tengah jalan, itu diganggu, dan bahkan apa tujuan sebenarnya menjadi berubah. Dan sering sekali kita menjadi penerima daripada teguran, baik melalui peristiwa yang kita alami. Mungkin orang lain yang menegur, mungkin instansi kita yang menegur, atau bahkan Allah sendiri mencubit kita, menghadirkan sesuatu masalah di tengah kehidupan kita. Karena ternyata kita sudah melenceng, ternyata kita sudah keliru, ternyata kita sudah salah, sehingga Allah mengingatkan lagi, back to the basic. Kalau firman itu mengatakan back to the Bible. Kekasih Kristus, sering sekali kita seperti anak yang nomor 1 ini. Kita mengatakan ya, oke, yes, atau apa saja. Tetapi sering sekali kita tidak mampu dan tidak dapat. Mungkin kita mampu, tetapi kemauan kita tidak ada. When there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mungkin ada talenta bagi kita, tetapi kita tidak mau. Bagaimana mungkin kita dapat melakukan sesuatu kalau tidak ada kemauan kita? Kemauan kita memampukan kita untuk menjadi pelaku daripada suatu kegiatan itu.
Mungkin kita sebagai anak yang pertama ini, di dalam mulut saja kita mampu melakukan. Mungkin kita adalah jadi pelaku yang menggagasi atau yang melakukan, mempersiapkan sesuatu rencana, tetapi kita tidak dapat menjadi pelaku dan menjadi teladan daripada rencana itu. Akhirnya apa? Akhirnya mengecewakan bapaknya. Karena tujuan yang disampaikan oleh bapaknya tidak terlaksana olehnya. Sering sekali tujuan yang telah disampaikan oleh Bapa kita, yaitu Allah, melalui firman yang telah kita terima, sering sekali melenceng dalam kehidupan. Sering sekali kita tidak menjadi pelaku daripada firman itu. Karena di tengah jalan, sebagaimana Yesus telah pernah mengingatkan bagaimana benih itu jatuh. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di atas batu, ada benih yang jatuh di semak belukar. Sering sekali kita menjadi terhimpit, menjadi tidak cukup umur, dan bahkan mungkin terinjak-injak. Karena apa? Kelalaian kita. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan halang kusota, kelemahan kita. Kalau langgus itu berarti no care, tidak peduli terhadap firman itu. Inilah yang mau Yesus sampaikan. Where are you right now? Kalau ini ditujukan kepada orang-orang yang mendengarkan pada saat itu, firman ini sekarang diarahkan kepada kita. Apakah kau orang yang pertama? Lalu Yesus juga membuat perumpamaan yang kedua tentang anak yang kedua. Anak yang kedua mengatakan, no, I don't. Saya tidak mau. Lalu dia pergi. Ini juga mengecewakan bapaknya. Seorang anak tidak patuh kepada orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia keluar dari jendela itu dari pintu itu, lalu keluarlah dari dalam perkataan dalam hatinya. Seandainya kulakukan, apa rugiku? Datanglah 1000 pertanyaan dalam hatinya. Kok bapakku telah mempersiapkan bagi aku makananku, kebutuhanku, segalanya. Tetapi ketika bapakku menyuruh aku untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak terlalu membebani aku, atau katakanlah tidak membuat aku half fainted, pingsan, tidak membuat aku menjadi kurus, tidak membuat aku menjadi tak berdaya, hanya disuruh aku bekerja di kebun anggurnya, kenapa aku menolak? Lalu timbullah pergolakan dalam hatinya. Timbullah pergumulan. Lalu berkatalah kata hatinya. Panggorani rohanya, sunaidesisnya. Wahai, kenapa kau reject, menolak panggilan Bapamu? Kalau kita menganalisa, mungkin pada saat itu ada sesuatu dalam batinnya, dalam hatinya. Mungkin sebelumnya bapaknya marah. Ya, bapaknya marah kepada dia sehingga ada rasa dongkol dalam hatinya. Ada rasa kecewa padanya. Mungkin terlalu dekat si bapak ini kepada si paling besar ini. Lalu dia mungkin merasa, oh aku gak diperhatikan. Sayang bapakku lebih banyak kepada si sulung daripada aku. Dengan berbagai ragam pergumulan-pergumulan batin, atau mungkin sesuatu yang tidak mengenakan, sehingga jawaban mengatakan, no I don't. Saya tidak mau. Tapi setelah dia keluar, dia merenungkan kembali. Sama kok saya dibikin dengan bapak saya. Kenapa saya harus menolak dia? Lalu datanglah di tengah pergumulan itu, masuk kepada kesimpulan, no. Saya harus melakukan apa yang dikatakan bapak. Karena apa yang dikatakan bapak itu benar. Dengan bekerjanya saya di kebun anggur itu, maka kebun anggur ini akan menjadi segar. Kebun anggur ini akan menghasilkan buah. Dan kebun anggur ini akan menghasilkan sesuatu yang untung bagi kehidupanku sendiri. Karena kepemilikan kebun anggur ini oleh bapakku akan menghasilkan
hasil yang maksimal. Oleh karena aku dapat bekerja, dapat memberikan yang terbaik untuk kebun anggur bapakku itu. Dan akhirnya apa? Dia melakukan. Ini adalah gambaran di tengah kehidupan kita. Mungkin sekali kita berkata, ketika kita tidak merasakan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan, atau mungkin kita merasakan hujan berkat itu sudah mengalir kepada orang, tidak kena lagi kepada kita. Yang hanya ada pada kita adalah kegersangan, yang ada hanya pada kita adalah kekakuan. Mungkin kita merasa, ya udahlah Tuhan, aku pun tidak mendapatkan. Bagaimana mungkin aku dapat memberikan? Bagaimana mungkin aku dapat berkarya? Bagaimana mungkin aku dapat menolong orang lain sedangkan aku saja tidak dapat kutolong? Ya sudahlah. Nasiblah. Fate. Bisa situasi seperti itu. Bisa situasi sebagaimana kalau di tengah kehidupan sekarang. Mungkin ada hujatan. Mungkin ada fitnahan. Sehingga, ngapain lagi saya datang ke gereja? Untuk apa datang lagi ke gereja? Karena saya adalah orang yang berdosa. Saya adalah orang yang difitnah. Saya adalah orang yang tidak ada apa-apanya lagi. Tidak ada lagi berkat Tuhan kepada saya. Mungkin itu adalah pernyataannya. Sehingga mengatakan, no, saya tidak mau berbuat baik lagi. Saya sudah kecewa dalam hidup ini. Saya terus dipermalukan. Saya terus disakiti. Saya terus mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Ini adalah gambaran daripada anak yang kedua itu. Namun, mari kita melihat kasih Tuhan di tengah kehidupan. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, seperti kesumba, akan menjadi kapas, akan menjadi salju yang putih. Itu adalah pernyataan Tuhan, janji Tuhan, jawaban Tuhan di tengah kehidupan. Itu tidak sembarangan, itu tidak obrolan, itu tidak hanya sebatas obrolan. Tapi Yesus sendiri menyatakan, come to me, datang kepadaku. Inilah yang memampukan kita walaupun sebagaimana anak kedua itu di tengah aplikasi kehidupan kita sekarang ini, Tuhan memampukan. Tuhan menyanggupkan, Tuhan menyediakan. Selagi hari siang, Tuhan masih memberikan. Inilah senantiasa firman itu. Inilah senantiasa aplikasi kehidupan melalui peristiwa, melalui berita yang kita dengarkan, yang kita simak. Adalah karya Tuhan di tengah kehidupan mengingatkan kita. Go back. Berbaliklah. Kembalilah. Ingatlah. Engkau masih dikasihi Tuhan. Kasih-Nya masih kau rindukan. Pertolongannya masih senantiasa engkau nantikan. Ini yang menjadi yang bagian yang kedua di tengah kehidupan itu. Sehingga yang kedua mengingat kembali. Oh ya, marilah. Dia membuka hatinya. Dia menerima pembaharuan di tengah kehidupannya. Kasih Kristus. Memang harus kita akui yang dua ini semuanya tidak benar. Kalau dilihat dari segi normatif, dua-duanya ini adalah orang yang bersalah. Karena bayi yang pertama hanya menyenangkan di mulut, tetapi mengecewakan. Tapi yang kedua juga mengecewakan, membuat sakit hati, membuat sedih, walaupun akhirnya dapat terhibur. Dua-duanya tidak benar. Tetapi mari kita lihat makna daripada kedua perumpamaan itu. Apa yang mau Yesus katakan? Lebih baik ketika kita sudah katakanlah bersalah, ketika kita sudah tidak ada kalau dunia menganggap kita
tidak lagi berguna atau tidak berharga, atau mungkin bahwa sesuatu itu sudah menjadi beban bagi kita, kita datang, kita berserah kepada Yesus. Inilah yang kita lihat dalam topik pada saat ini. Tuhan Allah merindukan keterbukaan hati yang berserah. Artinya mari kita melihat bahwa hati yang berserah, hati yang terbuka, hati yang mau dihinggapi oleh Roh Tuhan, hati yang mau senantiasa dibersihkan, dimurnikan oleh Tuhan, adalah hati yang senantiasa dapat menyaksikan dan menyatakan di tengah kehidupannya bahwa kasih-Nya besar. Inilah yang dapat kita lihat, sehingga saya akan bacakan juga mengakhiri khotbah ini dalam bahasa Inggris, bagian terakhir daripada kitab penjelasan yang ada di program acara kita. Do what God commands. In this parable, a father asked two of his sons to work in the vineyard. The first son was initially answered, "Yes, father." But it turns out he did not run it. Conversely, when a second son is told, he replied, "I do not want." But later he repented and went to do what his father told him. The parable is then terminated with the question, which of the two sons who do the will of his father? Is this parable simply teaches that the real action is far more valuable than just a promise? Provided valuable lesson that this parable undertakes something is easy, but the people in charge thought that undertake it is a serious thing. Learn from the parable of Jesus about the characteristics of the two sons. Raised, the two habitual problems are differentiated by the properties of people. The old son quickly responded, but no solution, no action, talk only. But the second son, he refused first, for fear of not able to complete, but later repented and obeyed his father's command. He refused first, but at last he regretted, and thus they advanced to the next step. The description given by Jesus Christ is for us all. If now the question was directed to us, which category are you in this parable? Indeed, when we examine again, both of them are not good. But in the comparison state, then the second son is still far better than the first son. Although at first he refused, but later he repented and eventually made his father's orders. Humans are not just stuck with the answer no of what he had said. Believers can change the past, which may be full of weakness and sin, and expect better future. The desire to get up from the weakness is accordance with the essence of God, who loves us without limit. He was always willing to accept the sinner who repents. God is love that he will not only see things that seems in themselves, but also see things that are not visible, namely the willingness and ability in renewal our minds. So the question and the command to you today, do what God command you. Amen.